di sini saya ingin mengungkapkan sesuatu. Mengungkapkan sesuatu sama ibu, mau cerita sama ibu. Iya. Baiklah. Nah, di sini Rasid udah makan belum? Nanti ceritanya sambil lapar nanti takutnya nggak konsen. Sudah. Udah makan. Mulai apa Rasid makan tadi? Tadi saya makan jajan sih Bu. Oh jajan, Iya. jajan di depan kelas sekolah tadi. Iya betul nih Bu. Bukan somai, enak saya salah. Jualan di sini Iya. ada somai, ada batagor kan? Oke. Main ya. Nah jajannya. Jadi di sini Rasid mau cerita sama ibu. Nah di sini, Rasid emangnya nggak pernah cerita sama teman-teman yang lain? Belum Ibu, Belum. Ya. Sama ibu. Jadi percaya sama ibu ini cerita Ya. sama ibu. Alhamdulillah kalau Rasid percaya sama ibu untuk bercerita ke masalah Rasid. Di sini Rasid apapun yang Rasid ceritakan sama ibu jamin kerahasiaannya sama ibu. Baik, ya, terima kasih. Jadi ibu tidak akan ceritakan permasalahan Rasid dengan siapapun. Jadi yang cuma tahu cerita Rasid itu cuma ibu. Tapi kalau Rasid menyuruh ibu untuk ngasih tahu sama orang lain, ibu kasih tahu. Tapi itu persetujuan dari Rasid. Ya, Tanpa persetujuan Rasid nggak bakal ibu ceritakan permasalahan itu terhadap orang lain. Jadi di sini Rasid harus terbuka tapi berceritanya sama ibu. Jangan ada yang jadi jangan ada yang ditutup-tutupin yang kita bisa paham permasalahan Rasid rasakan. Nah, lalu di sini ibu maunya Rasid untuk ini apa namanya? Nyaman berceritanya. Jangan sampai aku takut ikut rahasianya apa diceritakan apa itu. Percaya kan Rasid sama ibu? Saya Ibu ya, saya. Ya alhamdulillah. Di sini Rasid mau cerita apa sama ibu? Jadi gini Bu. Saya ini kan mahasiswa PPG. Mahasiswa PPG. Ya. Minggu depan itu saya akan menghadapi UAS. Menghadapi UAS ujian Akhir semester. akhir semester. Sebelum UAS ini ada tugas-tugas yang harus dikumpulkan Ibu. Tugas-tugas Ya. yang dikumpulkan. Tugas apa? Tugas mata kuliah Ibu. Mata kuliah tuh. Ya lumayan banyak sih, ada 3 atau 4 yang belum sih. 3 atau 4 Ya, jadi sebelum mengikuti UAS, tugas-tugas itu harus dikumpulkan dulu Ibu. Dikumpulkan. Ya, supaya kolom di UAS itu bisa terbuka. Jadi di sini permasalahan Rasid terlalu banyak tugas artinya Iya. ya kan. Tugasnya itu harus diselesaikan sebelum UAS yang bisa mengerjakan UASnya nanti. Ya, betul Ibu. Ulangan UASnya nanti. Jadi di sini apa kendala Rasid dalam mengerjakan tugasnya? Nah, kendala saya itu Ibu, saya kan di sini tinggal bersama saudara. Dan juga saudara itu punya anak kecil. Anak kecil, ponakan Rasid Ya, jadinya. kan jatuhnya umurnya 3 tahun, laki-laki. Jadi kalau saya di rumah susah mengerjakan tugasnya karena ponakan itu sering mengajak bermain, kemudian mengasuhnya, memandikan, memberi makan, dan lain-lain. Dan juga jarak antara rumah saya dan kampus itu jauh Ibu. Lumayan jauh. Ya sekitar 40-an menit. Iya. Lumayan jauh ya. Jadi kalau saya pulang itu badan saya udah kecapean, susah untuk mengerjakan tugas. Oh, jadi di sini permasalahan Rasid, di sini Rasidnya tinggal sama kakak Rasid jatuhnya ya. Kakak Rasid dan punya ponakan. Betul, Ibu. Di situ kalau Rasid langsung pulang disuruh ngasuh jatuhnya ya. Ya, Ibu. Ngasuh Secara langsung ponakannya. ngasuh saya. Oh, jadi di sini Rasid kekurangan waktu untuk mengerjakan tugasnya Ya, betul, jatuhnya. Ibu, ya. Oh, di situ jadi permasalahan Rasid. Jadi di sini Rasid apa yang Rasid lakukan ketika
yang udah Rasid lakukan untuk permasalahan Rasid? Ibu nggak tahu. Kalau saya itu kalau di rumah kan susah saya mengerjakan tugas. Dan juga kalau mengerjakan di kampus itu jarak rumah dan kampus itu jauh ibu ya, kan. Takutnya kalau di kota ini kadang hujan itu bu, hujannya bukan hujan biasa, badai ya. Jadi takutnya saya juga pulang melewati pantai dan banyak pohonan. Takutnya kalau balik pulang waktu hujan badai dan juga kondisinya jauh itu takutnya pohonnya itu tumbang ibu, jadi membahayakan kita. Jadi saya mengerjakan tugas itu seberusaha mungkin saya mencari tempat ibu. Tempat lain tadi Ya, jadi betul. enggak di kampus, enggak di rumah Betul, Ibu. kakaknya tadi. Enggak di kampus dan enggak juga di rumah. Oh, jadi di sini Rasid mengerjakan tugasnya, kendalanya di tempat juga artinya tempat untuk Ya. mengerjakan tugasnya. Jadi kalau mau di kampus takutnya cuaca terganggunya lah kayak gitu kan, mana Ya, Rasid betul. rumahnya jauh. Sudah tuh kalau mau ngerjakan di rumah juga ada gangguan dari ponakannya ngajak main mungkin ya. Ya, Ibu. Ngajak main Rasid juga, mana Rasid suruh ngasuh juga sama kakaknya. Jadi di sini yang udah Rasid lakukan yaitu mengerjakan tugasnya di tempat lain. Nah, di situ Rasid apa yang Rasid rasakan? Apa tugasnya Rasid biarkan atau enggak Rasid kerjakan? Apa kalau Rasid rasakan tadi Rasid bilang merasa kecapekan kadang kan dari itu. Betul, ya, ya. Jadi hal yang apa Rasid rasakan? Apa Rasid diamkan tugasnya nggak dikerjakan apa gimana? Ya, saya sebagai mahasiswa Bu, ya, saya tanggung jawab dari Tanggung jawab, sadar tanggung jawab. Apalagi kita di BPG ini kan beasiswa ibu, Beasiswa. kita tidak bayar semester, tidak bayar UKT, tidak bayar yang lain-lain. Jadi saya memposisikan diri sebagai orang yang bertanggung jawab. Jadi tugas-tugas itu seberusaha mungkin saya kerjakan. Jadi kadang kondisi badannya capek, kemudian ponaannya juga tidak kondusif di rumah. Jadi saya mencari tempat yang lebih kondusif lagi. Jadi di sini memang Rasid udah berusaha untuk mengerjakan tugasnya, Ya, tapi betul. dalam pikiran Rasid mungkin masih merasa ada terganggu. Misalnya seharusnya saya itu bisa mengerjakan di rumah mungkin ya, Ya, tidak bisa. banyak halangan, tapi kenyataannya di sini saya banyak gangguan dari mungkin dari ponaannya, dari kakak Rasid, mungkin dari juga mau mengerjakan di luar juga dari segi cuaca, jarak jauhnya. Nah, di situ jadi Rasid yang Rasid rasakan apa? Kalau ketika terjadi gangguan, padahal Rasid mau cepat-cepat mengerjakan tugasnya, tapi ada halangan. Apa yang Rasid Kalau rasakan? di rumah itu Bu, ya saya rasa apa ya? Rasa kesal juga sih. Kesal. Ya, karena kita kan tugas kan kadang punya deadline kan Bu. Punya waktu, batas waktunya. Dan juga ponakan itu cukup dekat dengan saya. Akrab jadi sama Rasid ya Ya. ponakannya ya. Kalau saya buka laptop ya kan, dia datang dan juga mengganggu. Mengganggu. Ya, dipecik-peciknya laptop itu. Jadi untuk mengerjakan tugas dalam keadaan ada ponakan itu rasanya sulit ibu. Ya, Sulit. kecuali kamar dikunci ataupun saya pergi ke tempat lain. Nah, jadi yang sini Rasid rasakan dalam permasalahan Rasid itu kadang tuh marah, juga kecewa mungkin ya sama kakaknya, Ya, betul, mungkin Ibu. nggak bisa menghandle anaknya dulu Ya, ya, betul, ketika Ibu. Rasid membuat tugas mungkin kayak gitu. Jadi Ya, di sini Rasid merasa marah juga ada, mungkin kecewa juga ada, capek juga ada, mungkin harus jaga ponakannya juga. Nah, di sini yang yang tadi kan udah Rasid jelaskan juga itu Rasid mengerjakannya tugas di tempat lain kan, itu Ya, merupakan betul. hal yang bagus juga itu.
Iya, iya, iya. Sudah tindakan yang bagus yang Rasid lakukan. Di sini ibu mau selain yang udah Rasid lakukan itu, ada nggak yang kepikiran lagi Rasid untuk melakukan menyelesaikan masalah Rasid ini? Apa yang Rasid ada pikirkan lagi? Ada nggak? Paling itu Ibu, saya mengerjakan tugas itu di masjid Ibu. Oh, di masjid. Jadi kalau di kafe itu kan biasanya kafe kan berisik, jadi nggak bisa fokus kita. Jadi kalau di masjid itu kan biasanya orang ramai itu cuma waktu sholat, dan juga di luar waktu sholat masjidnya sepi, kecuali ada ibu-ibu pengajian. Jadi kalau saya itu mengerjakan tugas di masjid, saya lebih tenang Ibu. Oh, lebih Iya, tenang. tenang. Nah, itu udah merupakan hal bagus yang Rasid lakukan. Rasid nggak ada coba bicara sama kakaknya gimana? Misalnya Rasid ngasih tahu sama kakaknya, Kak, aku lagi ngerjakan tugas, mohon jangan diganggu dulu. Ada pernah kayak gitu Rasid? Karena Ibu. Pernah. Apa ya, respon dari kakak Rasid? respon dari kakak itu, ya katanya dia jaga anaknya kan. Tapi memang si ponakan itu yang mau dengan kita, dia nangis, tantrum, mukul-mukul pintu. Jadi kita di dalam kamar itu juga terganggu, nggak fokus. Oh, jadi di situ tuh Rasid merasa kasihan juga mungkin nengok Ya. adiknya nangis sama itu. Jadi Rasid Nangis. Dan Rasid berarti- dulu jadi mau ngasuh lagi kayak Ya, gitu. Ibu. Jadi tugas diabaikan kalau Betul. dikerjakan di rumah. Jadi di situ Rasid udah coba untuk bicara sama kakaknya, tapi memang Ya. keadaannya mungkin nggak bisa ya, Ya. kan. Di sini ibu mau Rasid pikirkan cara lain. Kira-kira apa yang bisa Rasid lakukan untuk permasalahan Rasid? Apa kira-kira selain yang udah Rasid kerjakan? Misalnya tadi kan Rasid kerjakan di tempat Masjid, di ya. masjid. Coba Betul. yang lain apa? Kira-kira yang Rasid pikirkan mungkin nanti bisa dicoba untuk lihat perkembangannya nanti. Apa kira-kira? Mungkin saya itu Bu mencari kosan Ibu ya. Kosan. Karena yang pertama kan memang jauh antara rumah dan kampus. Badan saya kecapean. Juga di rumah juga nggak kondusif. Mungkin saya kalau kedepannya itu lebih tidak kondusif, saya berusaha untuk mencari solusi lain, yaitu mencari kosan. Mencari kosan. Ya paling yang dekat dengan Kampus kampus ya kan, dan dengan kampus, kosan yang apa ya, yang sederhana, asal pun kita bisa mengerjakan tugas dengan kondusif. Baik, jadi itu solusi yang Rasid pikirkan selain tadi ya Ya, Ibu. ngerjakan di tempat lain tugasnya seperti Betul. masjid tadi. Nah, di sini mungkin kalau memang nanti keadaannya tidak memungkinkan Rasid untuk membuat tugas lagi, Rasid merasa memang butuh untuk tinggal di ngekos mungkin ya ngomongannya kan. Mungkin untuk Rasid untuk ngekos, sebaiknya juga Rasid membicarakan dulu terlebih dahulu sama kakaknya. Gimana apa dibolehkan apa untuk mengekos, apa juga melakukan komunikasi juga sama orang tua Rasid. Gimana Cik Dana? Apakah Rasid boleh ngekos apa gimana? Ya Rasid mau Ya. mau kayak gitu ya. Saya komunikasikan lagi Bu dengan kakak saya, dengan orang tua saya juga. Juga. Nah, baiklah. Ya, baiklah. Di sini ibu juga mau tahu kalau kawan-kawan Rasid mengerjakan tugas kampusnya gimana? Bu, kalau kawan-kawan itu Ibu, mereka kan banyak alumni dari UNI, Oh, dari kampus iya. itu.
Dan juga mereka itu sebelumnya itu sudah punya circle gitu, dan kosan mereka itu tidak terlalu jauh, dan juga ada mungkin ada yang satu kosan itu berdua kan. Dan mereka itu mengerjakan tugas itu bareng-bareng ibu. Iya, bareng-bareng di kosan siapa misalnya kan, di kafe mana misalnya kan, mereka lebih tahu lah tempat-tempat yang kondusif. Sementara kalau saya ini kan anak perantauan kan, pertama merantau di kota ini, jadi saya kurang tahu tempat-tempat kafe yang kondusif itu di mana untuk mengerjakan tugas, ya kan. Jadi solusi saya ke masjid itu ibu. Ke masjid Ya, itulah masjid. Teman-teman itu banyak mereka kerja kelompok ya kan, sama-sama. Saya juga kalau ingin ikut mereka itu ibu jauh, rumah saya itu kan di ujung di kota ini tuh di ujung. Jadi kalau saya ingin ke tempat mereka, ya saya harus menghabiskan badan saya lagi. Saya sampai capek lagi badan saya, dan juga mau pulang tambah capek lagi kan. Dan juga di Bengkulu ini saya sebagai anak perantauan ini kadang tidak selalu mendapatkan uang yang banyak dari orang tua. Jadi sepintar saya lah mengelola uang itu, ya kan. Kalau saya pergi terus jauh-jauh ke kafe ya kan, ke tempat-tempat itu, ya rasanya uang kiriman itu nggak cukup, ya kan. Saya juga nggak bisa ngimbangi teman-teman yang kerjakan tugas di kafe ya kan. Dan juga teman-teman saya itu bu, seluruhnya itu perempuan di kelas Rasid. itu. Iya betul. Jadi cowoknya cuma Rasid di Betul kelas. ibu, saya sendiri yang pria, saya sendiri. Jadi saya kalau mau mengerjakan tugas mengikuti tempat-tempat itu di kosan mereka, saya merasa canggung ya kan. Canggung kumpul sama cewek. Apalagi ke kosan cewek ya kan. Kita pria ya kan, laki ke kosan cewek ya banyak stigma orang ya kan. Biarpun di sana banyak orang ya, banyak teman-teman yang lain ya. Jadi gitu ibu. Oh, jadi di sini kalau teman-teman Rasid itu banyak mengerjakan tugasnya tuh di kafe ya, di kafe, mungkin juga di kosan temannya. Ya. Di situ Rasid kalau mau di kafe kan otomatis harus apa? Harus mengeluarkan uang Betul, itu. ibu. Uangnya ya kalau sekali mungkin boleh Ya, lah. sekali ya maklum lah itu ya. Ini hampir setiap hari teman-temannya mungkin. Ya, saya nggak bisa ngimbangi itu ibu. Nggak mengimbangi, Ya. mana itu Rasid kan masih di uangnya masih dari orang tuanya. Ibu. Jadi ya Rasid di sini harus menghemat uang dari pemberian dari orang tuanya. Di situ Rasid, jadi kalau untuk jalan keluar untuk kerja kelompok sama temannya, rasanya ya Rasid juga nggak mungkin itu ya. Ya susah ibu. Susah, bukan nggak mungkin kesusah, Ya, ada susah. kalau saya itu kali mungkin bisa lah ibu. Mm-mm. Seperti kemarin kan ada hari apa itu, hari Sabtu kan. Nah, mereka ingin belajar dengan saya kan, mengerjakan tugas. Saya itu sudah sedikit lagi selesai. Jadi mereka mengajak untuk mengerjakan tugas itu di tempat kafe, tempat makan gitu ibu. Rasid ikut yang itu. Ikut ibu, ya. Saya ingin tahu kan kondisi mereka seperti apa kalau kerja kelompok, ya kan. Dan saya itu kalau sekali dua kali bisa lah ibu untuk mengikuti lingkungan saya itu bisa. Tapi kalau berkepanjangan rasanya boncos ibu. Ya bisa. Untuk mengerjakan di kafe, suasananya gimana? Apa kondusif bagi Rasid apa enggak? Nah, kalau di situ nggak kondusif ibu, karena di kafe itu
musiknya kan besar kan, Kencang. kencang, dan juga Orangnya waktu itu ramai. apalagi anak-anak SMA itu Bu yang jamet itu kan. Jamet ya. Iya, karena kami nggak sekali dua kali melirik mereka kan, maka itu nggak kondusif ya kan, kadang ketawa, kadang bermain, kadang apalah. Jadi kita yang mengerjakan tugas itu merasa terganggu, mau diomongin di mana dapat umum ya, kalau tidak diomongin kita susah untuk fokus ya kan, untuk mengerjakan tugas itu ya, mau gimana lagi. Jadi di situ Rasid kalau mengerjakan di kafe rasanya untuk suasananya kurang kondusif, juga dari segi keuangan juga boncos mungkin ya. Iya, Ibu. Situ harus beli makanan pasti yang di Betul, kafenya, nggak betul, Ibu. mungkin duduk-duduk aja Iya. kan situ kan. Pasti harus beli kopinya, beli makanannya di situ. Jadi di situ kalau Rasid, misalnya kalau teman-temannya mengajak Rasid mau, misalnya tidak teman-temannya Rasid itu mengajak Rasid, artinya ya nggak ada yang senior, tidak usah ngajak Rasid lah kerja Enggak Ibu, kelompok. ya teman-teman itu baik Ibu. Baik semua, Ya, alhamdulillah semua. punya teman-teman yang baik ya. Nah di situ Rasid udah melakukan hal yang baik gitu kan, udah ada hal yang Rasid lakukan, memikirkan jalan keluar seperti tadi Rasid. Yang akan Rasid lakukan yaitu mungkin mencari kos tempat tinggal baru. Betul Ibu, ya. Tempat tinggal yang baru di mana Rasid ingin cari tempat tinggal yang dekat dengan kampus mungkin ya. Tempat-tempat yang ramai mungkin ya, bisa dijangkau dari segi transport mudah situ, cari-cari makanan mudah dekat kampus. Jadi di situ Rasid memiliki waktu yang lebih panjang untuk mengerjakan tugasnya. Betul Ibu, Nah, ya. Setelah Rasid melakukan bercerita sama ibu, apa yang Rasid rasakan? Saya merasa lega lah Ibu. Saya Lega. ini kan ada tempat yang mendengarkan saya kan. Apalagi saya kan di rumah itu ada berapa anggota kan. Saya kan abang, ya kan Ayu dan ponakan. Jika saya nggak mungkin cerita dengan Ayu ya kan, di masalah-masalah ini ya kan. Ya, saya rasa bercerita di sini rasanya tuh lebih lega, lebih plong ya kan, sehingga ada orang yang mendengarkan saya ya kan. Oh, jadi di sini setelah Rasid cerita sama ibu, yang Rasid rasakan itu rasanya lega, Ya, mungkin sudah tuh rasanya plong cerita sama ibu. Artinya di sini Rasid percaya sama ibu untuk Betul, Ibu, ya. menceritakan permasalahan Rasid. Jadi misalnya Rasid mungkin ada permasalahan lagi, mungkin kemudian hari mungkin masalah lain, mungkin boleh sama ibu lagi cerita sama ibu. Di sini ibu tadi kan udah Rasid ceritakan sama ibu itu Rasid mau pindah kosan. Ibu sarankan pada Rasid untuk melakukan konsultasi dulu terhadap orang tuanya. Ibu mau tahu bagaimana cara Rasid untuk bicara sama orang tuanya nanti gimana? Takutnya apa? Saya mungkin akan ngasih tahu orang tua saya Ibu, bahwa jarak rumah saya dengan kampus itu jauh. Itu yang pertama. Kedua, kondisi rumah yang tidak kondusif ya kan. Tiga, tugas makin hari makin banyak ya kan, karena kuliah kali ini bukan seperti S1 ya kan. S1 yang tugasnya tidak terlalu berat dan tidak terlalu banyak. Di PPG ini tugasnya sedikit, padat, tapi sulit Ibu, nggak bisa dikerjakan dengan cepat. Jadi saya mungkin akan memberitahu ke orang tua saya, tugas-tugas itu semakin banyak. Ya. Kalau sama kakaknya yang tinggal sini kan Rasid kan tinggal sama kakaknya itu. Ibu. Nah, gimana cara Rasid untuk mengasih tahunya? Misalnya Rasid mau pindah kosan nggak tinggal lagi sama kakaknya, gimana? Ibu mau dengar? Ya mungkin saya akan beritahu juga Ibu kondisi saya kan, kampusnya jauh ya kan, dan juga dengan rumah yang gak kondusif ya kan. Nah, jadi kalau bicara dengan Ayu itu Bu, mungkin saya rasa saya akan membicarakan ini dengan
suami Ayu kan abang Suaminya. itu ya. Oh, jadi di sini nih Ayu Rasid ya yang itu, yang Ya. keluarga Rasid ya, bukan Jadi suami. kalau dengan abang itu kan Bu, keputusan kan dengan kepala keluarga Iya. ya kan si abang itu. Jadi mungkin saya akan komunikasikan dengan beliau kalau tugas ini makin banyak ya kan. Dan juga saya berterima kasih telah diberikan tempat ya kan, kesempatan untuk bisa tinggal sama-sama ya kan, biarpun jarak antara kampus dan rumah itu jauh. Oh, yang tadi udah Ibu dengarkan tuh cara Rasid gimana bicara sama orang tua, sama kakaknya. Menurut Ibu itu sudah hal yang bagus, sudah sopan Rasid untuk menyampaikannya kepada orang tuanya. Kira-kira setuju nggak orang tua Rasid sama kakak Rasid untuk Rasid ngekos? Nah itu belum tahu Ibu, karena belum saya komunikasikan. Oh, jadi belum ada sedikit pun komunikasi Ya. mungkin rencana ini ya sama orang tuanya sama kakaknya. Nanti kalau misalnya Rasid udah coba bicara sama kakaknya, mungkin sama orang tuanya, Ibu mau Rasid bercerita lagi sama Ibu. Ibu mau tahu perkembangan Rasid. Apakah Rasid Boleh. Apakah Rasid benar-benar ngekos? Apa Rasid tetap bertahan tinggal sama kakaknya? Atau Ibu mau tahu perasaan Rasid udah misalnya Rasid nanti ngekos. Ibu mau tahu apakah Rasid memang dalam mengerjakan tugasnya lebih plong, lebih mudah, apa tugas lebih produktif lah cik orang ya. Atau Rasidnya Rasidnya bisa nggak banyak terganggu dalam buat tugas. Nah, baiklah di sini. Jadi tindak lanjut selanjutnya di sini Ibu mau tahu perkembangan Rasid. Gimana Rasidnya? Apa mungkin Ibu panggil lagi Rasid seminggu kemudian atau 2 minggu kemudian? Kemudian Rasid melakukan konsultasi lagi sama Ibu. Gimana Rasidnya? Ya? Mungkin Apa Rasid bersedia? sedia Ibu ya, Oh, karena oke. saya rasa kan tugas ini kan lebih banyak ya kan, jadi saya harus cari alternatif cara lain ya kan, bagaimana caranya tugas ini harus selesai sebelum UAS ya kan, karena UAS itu bisa terbuka ya kan, kolomnya itu bisa terbuka kalau semua tugas itu sudah selesai Bu. Jadi kalau nggak selesai UAS itu nggak bisa terbuka ya kan, dan juga tugasnya itu sulit Ibu, nggak bisa dikerjakan dengan cepat ya kan, jadi kita harus fokus belajar ya kan, cari tahu lagi tugasnya itu. Jadi gitu Ibu. Sebelum cerita kita diselesaikan, Ibu mau tahu perasaan Rasid dulu. Apa yang Rasid lakukan cerita sama Ibu? Apakah Rasid merasa kurang atau cerita sama Ibu? Apa Rasid sudah plong cerita sama Ibu? Boleh. Ya, saya rasa saya peluang Ibu, karena saya tidak ada tempat untuk bercerita. ya, Alhamdulillah. juga emang kalau laki-laki kan jarang bercerita ya kan. Lebih Kan mendam ini sendiri saya ya. carilah tempat untuk bercerita, karena kondisi ini kondisi yang cukup mendesak Ibu, karena minggu depan itu saya akan Dewas. menghadapi UAS ya saya bingung juga sih ya kan, dengan tugas yang lumayan banyak, dan juga UAS itu pasti dapat tugas yang banyak juga, Susah juga yang susah ya. juga ya. Jadi saya berusaha mungkin ya kan, rasanya itu lebih enak. Baiklah, jadi sini perasaan Rasid udah cerita sama Ibu itu merasa lega, dan Rasid juga percaya sama Ibu. Alhamdulillah, artinya Rasid percaya cerita sama Ibu. Ya Ibu. Jadi Ibu mau nanti di sini Rasid kan mau ngekos tuh kan, tindak lanjutnya jadi Rasid Ya. mau ngekos tuh. Jadi Ibu mau lihat perkembangan Rasid, mungkin atau seminggu atau 2 minggu lagi lah Ibu panggil. Apakah Rasid benar-benar ngekos atau gimana? Jadi bagaimana Rasid mengerjakan tugasnya? Apa Rasid memikirkan cara lain mungkin dalam mengerjakan tugasnya? Di sini Ibu ucapkan terima kasih kepada Rasid, udah mau bercerita sama Ibu, udah mau datang sama Ibu untuk menceritakan permasalahan Rasid terhadap Ibu. Ya Ibu, saya juga
terima kasih pada Ibu yang sudah beberapa menit ini mendengarkan keluh kesah saya, permasalahan saya dalam menghadapi perkuliahan ini Bu. Di semester 1 ini kan tugasnya lumayan banyak, dan di depan itu saya harus menghadapi ulangan akhir semester, dan juga saya kalau saya kerjakan dengan teman-teman, rasa-rasanya itu tidak bisa menyeimbangi, ya kan, karena mereka banyak kerjakan tugas di tempat-tempat yang bagus, toilet kan. Jadi saya rasa berpisah, apalagi mereka mengerjakan tugas di kosan mereka. Saya sebagai laki-laki merasa canggung kalau mengerjakan tugas di kosan perempuan, ya kan. Ya banyak ini pemikiran orang nanti, biarpun kita laki-laki cuma sendiri, ya kan, orang mungkin berpikir bahwa akan terjadi hal yang tidak, ya kan. Jadi saya berusaha mengerjakan tugas itu dengan cara saya sendiri, ya kan. Jadi begitu ya Bu. Baik Rasid, jadi 2 minggu atau seminggu lagi Ibu panggil lagi Rasid untuk datang ke sini. Ucapkan terima kasih ya Rasid, udah mau cerita sama Ya, Ibu. terima kasih juga Ibu. Terima kasih ya.